Assalamualaikum, hai semua, berjumpa lagi dengan saya. Di video kali ini saya mau membuat jajanan tradisional ya teman-teman. Jajanan ini berbahan dasar tepung ketan ya. Ini namanya kue putri mandi ya. Rasanya ada manis dan gurih ya teman-teman ini ya. Ini jajanan cocok banget untuk lidah orang Indonesia ya. Oke, sebelum saya mulai membuatnya, saya mau ucapkan dulu buat teman-teman yang selalu hadir dan mendukung channel saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Serta buat teman-teman yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung ya, salam kenal dari saya. Semoga kalian semua yang di sana selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah dan berkah ya teman-teman, amin. Oke, sekarang kita mulai membuatnya ya teman-teman ya. Pertama-tama kita buat unti kelapanya dulu ya. Jadi kita siapkan untuk bahan untinya dulu. Pertama-tama kita siapkan 1 butir kelapa ya teman-teman, ini ukurannya kecil ya. Lalu gula jawa 100 gram, gula pasir 3 sendok makan, daun pandan 1 lembar, air 50 ml ya. Langsung saja kita membuatnya ya teman-teman. Masukkan air yang 50 ml tadi ke dalam wajan ya. Lalu masukkan juga gula jawanya yang sudah disisir ya, supaya cepat larutnya ya teman-teman. Jangan lupa masukkan daun pandan. Lalu kita aduk ya sampai gula merahnya itu mencair ya. Oh iya, kalau gula merahnya sudah mulai mencair seperti ini, jangan lupa masukkan gula putih, lalu vanili ya teman-teman. Optional, kalau teman-teman nggak suka nggak usah dikasih ya. Itu saya pakai 1 bungkus kecil itu ya, yang harganya kalau di warung itu 500 rupiah ya. Lalu aduk sampai benar-benar tercampur rata ya. Kalau dirasa sudah benar-benar larut ya teman-teman gula merahnya atau gula jawanya ya, lalu kita masukkan untuk parutan kelapanya ya, semua langsung kita masukkan. Lalu kita aduk sampai tercampur rata dan matang ya. Untuk takaran matang itu biasanya kita masak sekitaran 20-30 menitan ya teman-teman ya. Dimasak pakai api sedang ya. Oh iya, sekali lagi untuk penggunaan vanili di resep ini itu optional ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak suka nggak usah dikasih ya. Oh iya, tadi lupa belum dikasih garam ya teman-teman. Jangan lupa garamnya juga kita masukkan sedikit saja ya. Lalu kita aduk lagi sampai benar-benar tercampur rata. Ini sepertinya sudah cukup ya teman-teman. Ini sudah saya masak kisaran 25 menitan ya, pakai api sedang ya. Ini sudah matang, kita bisa matikan kompor lalu kita tiriskan ya. Lanjut, kalau sudah tidak panas ya teman-teman, bentuk bulatan seperti ini ya. Membentuknya nunggu kalau sudah hangat dulu ya teman-teman ya. Kalau sudah, lalu sisihkan. Sekarang kita mulai siapkan untuk bahan kulit ya. Pertama-tama kita siapkan santan 600 ml, tepung ketan 500 gram, tepung terigu saya pakai segitiga biru 100 gram, daun pandan 1 lembar, garam setengah sendok teh, pewarna makanan sesuai selera ya. Untuk gula pasir 6 sendok makan. Untuk lebih jelasnya semua resep sudah saya tulis di deskripsi box ya teman-teman. Teman-teman bisa cek di sana ya. Terima kasih. Sekarang kita mulai eksekusi ya. Pertama-tama tuang santan ke dalam wadah untuk kita masak ya. Lalu masukkan garam, daun pandan, aduk sampai tercampur rata. Lalu kita masak sampai mendidih ya. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan kompor ya. Lanjut masukkan tepung terigu ke dalam tepung ketan, kita campur ya. Lalu gula pasir juga kita masukkan. Lanjut kita aduk sampai benar-benar tercampur rata. Kalau dirasa sudah tercampur rata, masukkan santan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Jangan langsung semua kita masukkan ya.
Lanjut kita aduk sampai tercampur rata ya teman-teman. Jadi masukkan sedikit santan lalu kita aduk gitu ya, sampai kita tahu nanti seberapa banyak santan yang kita perlukan gitu ya. Mengaduknya saya sarankan untuk pertama ini pakai centong dulu ya teman-teman, soalnya santannya masih panas ya. Jadi kita pakai alat dulu, nanti kalau sudah agak hangat gitu kita pakai tangan ya. Kalau dirasa kurang masukkan sedikit lalu kita aduk lagi gitu ya teman-teman. Ini sepertinya sudah ya, sekarang saya mau adon pakai tangan saja ya. Seperti ini ya teman-teman ya, diadon pelan saja ya, asal bisa dibentuk, udah nggak perlu kalis ya soalnya ya. Kalau sudah bisa dibentuk seperti ini, bagi menjadi dua bagian ya teman-teman, soalnya saya mau kasih dua warna ya, seperti ini ya. Kalau teman-teman pengen 3 warna juga boleh ya, pakai 3 warna ya, jadi dibagi 3 ya. Ini tadi santannya tidak terpakai semua ya teman-teman ya, itu masih sisa ya. Jadi untuk santan itu dikira-kira sendiri saja ya, soalnya kelembapan tepung itu nggak sama ya. Kalau sudah ambil sejimpit saja ya, secukupnya. Seberapa besar teman-teman ingin membuatnya ya, nggak usah terlalu besar. Ini sekitaran 40 gram ya. Lalu kita kasih unti di dalamnya, kita bentuk bulatan gitu ya teman-teman ya. Tutup sampai semua permukaan unti tertutup rapat ya teman-teman ya. Samping-sampingnya itu kita ambil ya, biar tidak terlalu tebal untuk tepungnya ya. Seperti itu ya. Kita padatkan ya, biar tidak meletus nanti ya. Kalau sudah membentuk bulatan seperti ini, ambil 1 daun pisang ya teman-teman, yang sudah kita olesi pakai minyak ya, sedikit saja minyaknya ya. Kalau sudah kita sisihkan ya, seperti ini ya. Sekarang ambil yang merah ya teman-teman, lakukan hal yang sama ya, seperti yang hijau tadi ya. Oh iya, maaf ya teman-teman kalau nggak terlalu cerah ya untuk cuacanya ya, soalnya ini saya bikinnya malam ya. Ini udah ngantuk-ngantuk banget ya teman-teman, soalnya ini pesanan buat besok pagi ya, jadi bikinnya malam. Jam 6 pagi sudah harus diantar ya. Seperti ini terus ya teman-teman, lakukan sampai selesai ya. Kalau sudah dapat beberapa lalu kita kukus ya teman-teman, seperti ini ya, kita kukusnya ya. Kita kukus selama 20 menit ya. Tapi untuk 5 menit gitu kita buka ya. Fungsinya kalau 5 menit kita buka gitu nanti tidak meletus gitu loh teman-teman. Kalau seperti ini ya, kalau sudah 5 menit kita buka, kita hilangkan uap panasnya itu. Kalau sudah kita tutup lagi gitu selama 20 menit ya, kita ngukusnya ya. Kalau kita lakukan metode seperti itu, nanti hasilnya itu tetap bulat gitu teman-teman, tetap cantik ya, nggak beleber gitu ya. Lakukan sampai selesai ya. Kalau semua sudah selesai, teman-teman bisa tiriskan ya. Sekarang lanjut kita bikin flanya ya. Sekarang kita siapkan untuk bahan flanya ya teman-teman ya. Kita siapkan santan 1000 ml, tepung beras 6 sendok makan, tepung maizena 2 sendok makan, garam 1 sendok teh. Lanjut vanili 1 bungkus yang kecil ya teman-teman ya. Itu kalau di warung-warung itu harganya 500-an. Sekarang bisa kita langsung eksekusi ya. Pertama-tama masukkan tepung beras, lalu tepung maizena, lanjut garam. Setelah itu vanili juga kita masukkan ya. Jangan lupa santan kita masukkan setengahnya dulu ya. Lalu kita aduk sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman, nggak ada yang menggumpal ya. Kalau santannya dimasukkan semua itu nanti takutnya menggumpal ya.
jadi setengahnya saja dulu ya. Kalau dirasa sudah tidak ada yang menggumpal ya teman-teman, masukkan semua santan ya. Lalu aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau sudah penampakannya seperti ini, nyalakan kompor ya. Kita masak pakai api sedang ya teman-teman ya. Jangan lupa diaduk terus ya. Kita masak sampai benar-benar meletup-letup ya teman-teman. Ini sudah mulai ada yang menggumpal gitu ya. Ini harus tetap terus diaduk ya teman-teman ya. Kalau nggak diaduk itu takutnya gosong ya. Ini harus terus diaduk ya teman-teman. Soalnya kalau nggak diaduk itu flannya nanti nggak mulus ya. Kalau teman-teman takut gosong, kalau sudah seperti ini teman-teman bisa kecilkan api ya. Ini sudah mulai meletup-letup ya teman-teman ya. Kalau teman-teman takut, ini bisa dikecilkan apinya ya. Ini sepertinya sudah cukup ya teman-teman ya. Seperti ini ya. Kalau sudah, lalu kita matikan kompor ya. Sekarang kita bisa siapkan untuk mikanya ya. Ini tempatnya ya teman-teman. Tunggu kalau sudah hangatan gitu ya, jangan terlalu panas ya. Lalu kita masukkan 1 sendok atau 2 sendok ya, tergantung ukuran mikanya ya. Ini saya pakai 2 sendok ya teman-teman ya. Lalu kita masukkan 1 warna ya, seperti itu ya teman-teman ya. Lakukan sampai selesai. Gampang banget ya teman-teman bikinnya ya, super mudah. Ini juga bahannya sangat gampang banget ya, ekonomis. Recommended untuk ide jualan ini teman-teman, pasti untungnya sangat besar ya. Kalau pas ada arisan atau apa gitu juga bikinnya juga sangat gampang ya teman-teman ini. Kalau semuanya sudah kita masukkan ke mika, lalu kita staples gitu ya teman-teman ya, di sisi-sisinya gitu ya, 2 kali seperti itu sudah cukup ya. Seperti ini ya penampakannya ya. Lakukan sampai selesai ya teman-teman ya. Sekarang kita bisa incip-incip dulu ya. Saya pengen nyoba ya teman-teman ya. Nyoba flannya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gurih ya teman-teman. Sekarang lihat teman-teman, ada untinya ya. Ini ada manisnya, ada gurihnya. Enak, mantap, recommended banget teman-teman bikin ya. Oke, sekian dulu video dari saya teman-teman. Kalau ada kurangnya saya minta maaf ya. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai selesai. Berjumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.